Oleh karena itu, pemirsa, haid ini adalah jendela kesehatan reproduksi dan penyakit reproduksi. Nyeri haid, apalagi progresif, harus kita anggap tidak wajar. Orang yang kena TBC, terutama kelenjar, kemungkinan besar itu juga organ dalam panggulnya itu perlengketan. Dan itu bisa menyebabkan nyeri. Tapi apa bedanya Prof pada laki-laki yang di vasektomi? Apakah ada dampak ke hasrat seksualnya? Memang paling sederhana KB dan paling tidak banyak komplikasi adalah vasektomi. Cuman ingat, vasektomi itu adalah KB permanen untuk pria. Begitu berita Luna Maya dia membukukan sel telur, itu berbondong-bondong banyak yang bertanya ke kita, kah boleh membekukan sel telur gitu? Tidak suburan itu kan sering diidentikan sama perempuan gitu ya. Jadi perempuan tuh yang sering merasa bersalah sekali. Padahal bisa nggak sih terjadi pada laki-laki ketidaksuburan ini? Paling mudah dan sederhana, ketika dia tidak punya anak, jangan utak-utik dulu perempuannya, spermanya dulu diperiksa gitu. Dari remaja, orang tua yang pingin banget punya anak, orang tua yang sudah punya anak, anaknya mau remaja, kayaknya semua wajib banget nonton episode kali ini. Tim Tentang Anak dan saya sampai bela-belain ke Bandung dan mungkin sudah pada familiar nih dengan ruangan ini. Karena hari ini kita akan mengejar ilmu ke ahlinya para ahli, yaitu Profesor Dr. Tono Juwantono, spesialis obstetri ginekologi konsultan, yang kalau Aibun lihat Instagramnya beliau sangat membantu orang tua di penjuru negara ini dari luar kota berdatangan ke beliau, yang alhamdulillah sangat terbantu dengan tangan beliau akhirnya memiliki keturunan. Dan hari ini kita nggak hanya membahas soal bagaimana punya keturunan saja, tapi dari masalah pubertas sampai masalah perempuan atau yang lagi ramai dibahas soal vasektomi, membekukan sel telur, dan masih banyak lagi. Yuk kita langsung bertemu dengan Profesor Tono dan belajar banyak dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Tono. Waalaikumsalam, terima kasih Dr. Mesti, saya diundang ini. Saya yang terima kasih Prof. Tono di sela kesibukannya, tadi baru juga ya program bayi tabung. Berapa pasien lagi hari ini ya Prof ya? Hari ini yang ditanam embrio ada 6 dan yang diambil sel telur ada 2 tadi. Wah, luar biasa, sibuk sekali loh Prof. Tono ini, setiap hari ratusan pasien ingin bertemu Prof, dan Aibun hari ini mendapatkan kesempatan yang luar biasa banget untuk belajar langsung dari Prof. Tono. Terima kasih banyak Prof sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk ayah bunda ya. Amin, amin. Pastinya bermanfaat sekali Prof. Terima kasih banyak, dan pastinya ayah bunda di sini semangat sekali karena sudah sering banget pasti lihat konten Prof. Tono yang viral-viral luar biasa ya Prof. Nah, mungkin saya ingin membahas dari fase pertama gitu ya. Kebetulan waktu itu ada konten viral saya terkait orang tua tuh nggak tahu bahwa menstruasi itu tanda pubertas terakhir gitu. Jadi seringkali terlambat. Nah, biasanya apa sih yang Prof lihat di pasien-pasien Prof ketika mereka datang, kok baru cek sekarang sih? Harusnya udah tahu nih dari remajanya. Iya, jadi betul. Kesehatan reproduksi itu manifestasinya dari mulai haid. Jadi ketika ada gangguan haid, itu kemungkinan ada gangguan reproduksi itu tinggi. Oleh karena itu, pemirsa, haid ini adalah jendela kesehatan reproduksi dan penyakit reproduksi gitu. Oke, baik Prof. Jadi kalau mens udah nggak teratur, itu sampai berapa lama sih boleh nggak teratur gitu Prof? Ya, WHO definisi haid normal itu antara 21 sampai 35 hari. Tapi kita teliti kasus-kasus di Indonesia, itu yang paling baik itu antara 28-30. Begitu dia di atas 32, 33 sudah mulai ada gangguan ovulasi. Walaupun di dalam definisi WHO itu sampai 35 masih dianggap normal gitu. Jadi kalau dari periodnya
seperti itu gitu ya. Saya sering lihat konten Prof. Tono gitu ya, banyak pasangan yang mengalami kesulitan untuk Ya. memiliki buah hati. Apa sih faktor paling sering yang Prof lihat di pasien-pasien Prof gitu? Jadi saat ini paling sering adalah gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi itu para ibu, ini remaja putri, akibat dari gangguan terutama siklus haid yang terganggu. Nah, kenapa itu? Paling mudah itu adalah seorang wanita kalau dia naik berat badannya lebih dari 10 kilo, ya, nah itu sudah mulai ada gangguan. Ya, belum lagi nanti kalau dia mempunyai ibu yang diabetes, kemungkinan diabetes tipe 2, ibunya walaupun tidak diabetes ya. Nah, ada turunan itu harus hati-hati nih untuk remaja putrinya nih. Jadi harus mulai hati-hati memsiapkan atau mencatat siklus haid. Ya. Menarik Prof. Jadi kapan sih Prof sebaiknya perempuan itu ke dokter OB-GYN? Apakah dari setelah 1 tahun menikah mencoba berhubungan tapi belum berhasil, atau sebenarnya dari sebelum nikah itu sudah perlu? Ya, ini yang harus kita ketahui. Jadi seorang wanita dan laki-laki nikah. Dia sehat dua-duanya. Peluang hamil setiap bulan itu rata-rata 17%. Ya. Jadi ketika tiap bulan 17%, kalau kita kalikan kan setahun sudah 100%. Tapi ternyata nggak begitu. Statistik mengatakan bahwa 1 tahun itu ada 15% yang sulit punya anak. Nah, itulah jadi definisi infertilitas atau subfertilitas itu ketika hubungan suami istri teratur tuh 2-3 kali seminggu. Tidak hamil dalam 1 tahun, itu bisa masuk ke dalam golongan definisi infertilitas primer atau sekunder ya. Nah selanjutnya Prof, jadi tadi mens kelamaan gitu ya, mens nggak teratur. Kalau mensnya sakit, apakah itu bisa dianggap wajar atau enggak Prof? Apabila nyeri haid, apalagi progresif, harus kita anggap bahwa itu tidak wajar. Nah, ibu-ibu, remaja putri, ini perhatikan. Jadi nyeri haid yang makin lama makin sakit, itu jangan dianggap normal. Ya, karena itu adalah mulai hati-hati dan kita harus buktikan bahwa itu bukan satu gangguan reproduksi gitu ya. Biasanya gangguan apa Prof paling sering berhubungan dengan sakit mens terus? Nah, sakit mens itu yang ringan biasa terjadi pada wanita, bisa normal. Itu adalah dysmenorrhea ringan. Artinya dia dengan tanpa obat pun dia akan hilang cuma 1 hari aja. Tapi kalau dysmenorrhea sekunder atau nyeri haid yang akibat penyakit, ini nyeri haid biasanya disebabkan karena endometriosis atau adenomiosis ya. Itu 2 penyakit itu yang paling sering menyebabkan dia nyeri haid. Di samping juga ada perlengketan ini. Di Indonesia ini mesti hati-hati pemirsa, karena orang yang kena TBC terutama kelenjar, kemungkinan besar itu juga organ dalam panggulnya itu perlengketan dan itu bisa menyebabkan nyeri. Jadi kita kan masih harus PR nih TBC, bahkan kemarin Pak Presiden kan mengajak Bill Gates, Bill Gates ya untuk memerangi TBC ini. Jadi ibu-ibu yang anaknya TBC atau pernah diobati TBC, ketika tidak hamil itu hati-hati loh. Ada perlengketan dan kami tiap minggu ketemu pasien operasi seperti itu, gitu ya. Menarik sekali Prof. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah menstruasi tadi ya, walaupun belum menikah, perlu ke OB-GYN ya untuk dibuktikan, ya kalaupun nyeri menstruasi, buktikan kalau itu memang bukan ada penyakit.
betul. Karena ini penting banget nih buat yang nyeri haid ini. Ketika nyeri haid pada waktu gadis, kita harus buktikan. Nah, ini sekarang banyak yang sadar nih. Dari beberapa kota datang. Dia nyeri haid, kemudian tambah lama tambah sakit. Kamu diagnosis, ya. Diagnosisnya bisa diperiksa darah, bisa, tapi yang lazim itu di USG. Ketika di USG ada kista endometriosis atau adenomiosis, kita harus merencanakan dia sebaik mungkin, yang saya sebut sebagai grand design untuk menangani dia. Nah, kemarin ada satu contoh yang bagus saya post di Instagram. Jadi ada seorang dari Jakarta, bahkan kemarin 2 orang. Nah, dia nyeri haid, kemudian kapan nikah? Saya tanya. Kira-kira setahun lagi. Nah, mulailah disuntik. Dipertahankan supaya sel telurnya terjaga dan tidak tambah berat. Nah, dokter saya mau nikah bulan ini, dia kasih undangan ke saya. No, begitu udah nikah, di stop tuh suntikan. 2 bulan kemudian dia datang lagi, sudah hamil, alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah ya Prof ya. Jadi memang baiknya ya kita mengenal tubuh kita ya, memastikan lagi semuanya baik. Nah kemudian nih Prof, saya baca jurnal ada katanya ternyata perempuan yang tidurnya nggak cukup, atau terlalu malam jumlahnya kurang atau insomnia, itu berhubungan dengan infertilitas dan IVF juga Prof. Iya betul. Jadi sebetulnya seorang wanita itu sangat tergantung pada hormon. Hormon reproduksi sangat tergantung. Jadi banyak hormon reproduksi yang sifatnya itu tergantung dari waktu sikardian, ya. Nah, ini kalau misalnya dia kurang tidur, pola hidupnya tidak baik, itu pasti berpengaruh. Misalnya, ya, itu kalau dia pemeriksaan juga akan berubah karena hormon itu tiap hari berfluktuasi. Kalau kita misalnya memeriksa hormon kesuburan seperti AMH itu sebaiknya pagi-pagi atau hormon reproduksi. Kalau siang atau sore udah beda lagi. Nah, oleh karena itu pola hidup dan gangguan tidur ini juga sangat berpengaruh. Nah, tentu pasti ada penyebabnya kan. Misalnya apa, dia sibuk, kecemasan, screen time-nya terlalu tinggi juga pada orang remaja. Itu juga mempengaruhi ternyata pola hidupnya. Dan ternyata pola hidup ini juga yang mungkin berdampak atau meningkatkan risiko PCOS yang sering Prof angkat ya. Betul. Apa sih Prof? Mungkin banyak yang belum tahu apa itu PCOS Prof. Jadi PCOS itu adalah satu kelainan dari regulasi hormon yang terganggu. Ya, ditandai ini Rotterdam. Kebetulan kami ikut waktu di Belanda itu, waktu merumuskan mereka itu, setelah dirumuskan di Rotterdam itu di kongres pertama kami hadir. Ada 3 gejala yang perlu disikapi oleh PCOS. Pertama adalah gangguan haid atau bisa oligomenorrhea, itu adalah haidnya yang jarang 35 hari, 32 hari loh, orang Indonesia bisa PCOS juga. Kemudian ada hiperandrogen. Hiperandrogen yang kedua. Hiperandrogen itu tumbuh bulu, kumisan ya. Kumis, terus mudah rontok rambut gitu ya. Kemudian juga yang paling sering pada wanita kalau jerawat, ya jerawat di belakang punggung dan lain sebagainya ya. Itu satu hiperandrogen. Yang ketiga gejalanya itu kalau kita USG itu gambarannya sel telurnya kecil-kecil karena nggak pecah. Jadi 3 gejala itu merupakan tanda PCOS. Tapi Rotterdam merumuskan. Jadi tidak usah 3 gejala itu ada, asal ada 2, gangguan haid sama USG-nya terlihat kecil-kecil, sudah sahih dia menderita PCOS. Atau haidnya teratur tapi ada hiperandrogen dan juga ada gambaran polikistik, itu sama. Jadi
Dokter Mesti, nah ini yang bedanya nanti dalam pengobatan. Bagaimana ini juga untuk para dokter penting nih, karena ada 4 tipe PCOS itu. Baru tahu. Ya, itu namanya fenotipnya, tampilannya. Yang tadi saya sebutkan 3-3-nya itu tipe A. Oke. Ya, yang tipe B itu 2-2-2, ada yang teratur, haidnya tipe D itu ya, ada yang gambaran polikistiknya tidak ada tapi 2 itu ada, jadi variannya itu gitu ya. Dulu kan dibilang nggak gendut, nggak mungkin lah PCOS gitu kan. Itu. Emang bener Prof, karena nyatanya waktu itu saya kurus tapi PCOS. Nah, bisa. Justru ini tantangan. Orang PCOS memang kebanyakan obesity atau gendut ya. Tapi ada sebagian varian ya, bisa 15% itu justru lean PCOS. PCOS yang kurus, dan itu lebih sulit. Lebih sulit ya. Biasanya, nah saya tanya nih Dokter Mesti, ada orang tuanya atau kakek neneknya ada yang diabetes nggak? Iya, ibu saya. Ibunya ya. Iya. Artinya itu ada bawaan gen. Metabolik ya. Metabolik. Kalau nanti anaknya Dokter Mesti perempuan, kita juga harus hati-hati ya. Dengan lean PCOS atau yang kurus ini, yang paling penting adalah bagaimana massa ototnya dinaikkan. Betul, Prof, karena massa otot saya kurang ternyata walaupun saya kurus. Jadi massa ototnya, karena otot ini bagi yang diabetes, kita kan banyak diabetes, sebetulnya harus mulai massa otot karena dia otot itu adalah reservoir untuk menyimpan kelebihan energi atau insulinnya supaya bekerja. Jadi itu untuk menyimpan cadangan supaya tidak resistensi insulin. Oh, terjawab Prof, terjawab. Nah, ini mungkin peringatan juga ke para remaja ya Prof, karena saya itu dulu pernah gendut 70 kilo, saya nggak makan sama sekali, 3 bulan turun ke 50 kilo. Nah, itu massa ototnya hilang kan Prof. Nah, jadi dari situ resistensi insulin itu ya Prof bisa terjadi. Wah, peringatan ya. Jadi kalau mau kurus harus yang sehat ya Prof ya. Prof Tono olahraga terus. Nah, PCOS ini ternyata betul ya Prof, penyebab ketidaksuburan atau infertilitas pertama pada perempuan. Betul. Jadi sampai saat ini di klinik kami ya, dan beberapa klinik di luar negeri, pangkal tolak penyakit reproduksi itu adalah gangguan haid yang disebabkan oleh karena tidak ada ovulasi atau anovulasi. Nah, WHO juga sudah memperingati kalau dia haidnya anovulasi, itu menjadi pencetus dari penyakit reproduksi lain. Misalnya seseorang nih, ibunya miom, ibunya endometriosis pernah atau keturunannya, tiba-tiba dia gangguan haid jadi anovulasi. Karena tidak ovulasi itu menyebabkan estrogen relatif naik terus. Jadi estrogen tanpa progesteron, temennya kan hormon tuh harus ada temennya kan, ya. Ini nggak ada temennya, jadi dia berkeliaran. Nah, apa yang terjadi? Terjadi akan memprovokasi timbulnya miom, timbulnya kista dan tumor payudara, tumor jinak. Bisa juga nanti suatu saat bisa tumor ganas. Hati-hati loh, tumor ganas pada wanita sekarang mulai banyak karena ketidakseimbangan hormonal. Dan biasanya ini dicetuskan oleh tadi pola hidup yang sembarangan gitu. Jadi pola hidup, makanan ya. Konsumsi makanan di Indonesia ternyata banyak karbonya juga ya, jadi karbonya banyak. Nah, ketidakseimbangan dari makanan, jenis makanan, kandungan gizinya tidak seimbang, dan juga kebanyakan, terus kemudian juga ini sekarang mulai gadget ini, gadget ya, harus hati-hati tuh, karena kita kalau gadget kan ternyata screen time orang Indonesia itu tertinggi di dunia, 5,7 jam per hari. Orang Indonesia target. Nah, terus kalau sudah terjadi PCOS ini apa yang bisa dilakukan, Prof? Apakah bisa sembuh? Ya, PCOS bisa sembuh sempurna dan sebetulnya tidak perlu
harus dengan bayi tabung atau apapun gitu ya. Kalau betul-betul ditangani. Pertama kalau didiagnosis PCOS atau gangguan ovulasi, yang pertama harus diperhatikan adalah siklus haidnya. Ya. Kalau Anda bisa tarik haidnya ke 28 hari atau 30, itu udah mulai sembuh. Nah caranya gimana? Yang paling sederhana, olahraga, aktivitas fisik, dan turunan berat badan. Ya. Jadi ada yang tidak sadar, ketika seseorang itu gemuk terus PCOS, dia traveling, naik gunung, tiba-tiba pulang-pulang hamil aja. Oh, karena aktivitas. Karena aktivitas. Oh, itu banyak berarti ketika orang kok nggak hamil-hamil tiba-tiba liburan hamil. Nah, Mungkin capek itu. banyak Capek jalan, banyak jalan gitu ya. gitu Di ya. Indonesia susah jalan. Iya. Nah, kemudian Prof, kalau tidak suburan itu kan sering diidentikan sama perempuan gitu ya. Jadi perempuan tuh yang sering merasa bersalah sekali. Padahal bisa nggak sih terjadi pada laki-laki ketidaksuburan ini? Nah, ini isu yang penting sekali Dr. Mesti ya. Kalau dari tahun ke tahun, bahkan sekarang dunia itu sudah memperingatkan nih, gangguan laki-laki meningkat terus. Ya. Bahkan 40% sekarang laki-laki terjadi gangguan sperma ternyata. Ya. Wow. 40%. Saya nanti penyebabnya banyak juga gitu ya. Nah, tetapi yang anehnya itu kadang-kadang laki-laki itu enggan, nomor 2 dia diperiksa. Ya. Padahal menurut konsensus internasional yang dianjurkan sekarang paling mudah dan sederhana, ketika dia tidak punya anak, jangan utak-utik dulu perempuannya, spermanya dulu diperiksa gitu. Oke. Nah, ilmu baru tuh Prof. Jadi Iya, spermanya dulu justru yang diperiksa, Iya. ya perempuan diutak-atik dia. Karena itu paling mudah kan, datang ke lab terus diperiksa, ya udah Cek dapat sperma. hasil gitu ya. Nah, kemudian ini sekarang juga lagi ada yang berita yang lagi hangat gitu ya. Wah, apa itu? Tentang pembekuan sel telur gitu ya Prof. Betul, ya. betul. Nah, ini kan mungkin saya udah lewat 35 nih Prof. 36 mungkin kayaknya dulu masih boleh nggak sih Prof di atas 35 punya anak? Masih boleh, tetapi tanda petik ada faktor risiko ya. Boleh 35 sampai 40, cuman kita harus mengerti kurun reproduksi sehat. Oke. Jadi reproduksi paling sehat ini menurut semua data penelitian paling baik adalah 20-30. Dari 20-30 tuh 20-25. Nah, ketika dia di atas 30, apalagi 35, itu materi genetiknya sudah mulai berubah. Terutama ada komponen genetik namanya telomer, itu makin lama makin tua makin memendek gitu ya. Sehingga peluang hamil pada waktu usianya makin naik, makin kecil, peluang kegugurannya usianya makin naik, makin tinggi gitu ya. Oke. Dan peluang untuk terjadinya sindrom gitu juga sekali. makin tinggi ya Prof ya. Betul sekali. Jadi kalau tadi berarti telat lah ya saya bekuin telur kayak Mbak Luna sekarang gitu ya. Iya. Jadi apakah itu prosedur yang dianjurkan Prof untuk Iya. pembekuan sel telur? Nah, ini juga selamat menempuh hidup baru ya buat Luna Maya ya. Iya. Ini, karena Selamat. itu satu begitu berita Luna Maya ada di media, dia membukukan sel telur, itu berbondong-bondong banyak yang bertanya ke kita, ya bagaimana caranya, apakah boleh membekukan sel telur gitu. Ini langsung isunya merebak, padahal kita sudah sering. Kita udah beberapa case yang kita bekukan sel telur, bahkan embrio, tetapi belum seperti Mbak Luna Maya ini. Kalau Luna Maya itu adalah social egg freezing. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang orang mau merencanakan pernikahan karena karirnya, usianya makin. Nah, sebaiknya egg freezing atau sel telur dibekukan tuh di bawah usia 30 tahun bagusnya. Yang tadi masih bagus itu ya. Yang bagus.
Atau paling tidak di bawah 35 tahun segera dia simpen gitu ya. Nah, kalau misalnya ini semua guideline dan semua penelitian mengatakan karena kualitinya akan menurun memakin usia gitu ya. Jadi ini satu terobosan yang dilakukan oleh Luna Maya egg freezing karena dia sudah mempunyai kalau nggak salah di usia 35 apa 36 ya, sudah mempunyai telur kalau nggak salah ya. Okay. Nah itu udah disimpan ya. Nah kita banyak kasus-kasus yang kita simpan sel telur atau bahkan embrio ketika dia harus radiasi atau harus kemoterapi pada pasien-pasien kanker gitu. Iya, yang memang berdampak kepada tadi kualitas sel telur itu ya Prof terapinya. Nah kemudian sekarang juga lagi rame nih Prof, kenapa perempuan aja yang disuruh ngelahirin perempuan, yang menyusui perempuan, KB juga perempuan, karena KB kan juga mungkin spiral nggak nyaman, minum pil juga hormonnya mungkin juga ada efek sampingnya. Kenapa nggak laki-laki aja yang vasektomi? Nah itu gimana menurut Prof? Pas betul ya, pas betul karena ada isu juga itu Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa dikasih bansos kalau di vasektomi. Iya. Jadi gini, memang paling sederhana KB dan paling tidak banyak komplikasi adalah vasektomi. Cuman ingat, vasektomi itu adalah KB permanen untuk pria. Dan di luar negeri itu banyak. Di luar negeri banyak. Nah, kita minggu ini sedang ada 3 melakukan bayi tabung yang suaminya sudah divasektomi. Suaminya kebanyakan orang bule. Ada yang domisilinya di luar negeri ya. Ini istrinya orang kita. Nah, begitu nikah dia ingin dibuka. Jadi vasektomi itu KB permanen pada laki-laki. Ya, itu. Dulu saya sering melakukan waktu di puskesmas. Tapi apa bedanya Prof pada laki-laki yang di vasektomi? Apakah ada dampak ke hasrat seksualnya? Katanya kan pada takut tuh jadi nanti nggak bisa atau apa? Ya ini. Jadi vasektomi itu yang diikat adalah saluran dari testis yang akan keluar ke ureter ya ke sana. Ke arah uretra, sorry. Nah, dia diikat di vas deferens. Jadi ada saluran pembuangan sperma yang ketika itu diikat itu tidak ada pengaruh terhadap seksual. Karena seksual itu testosteron itu dibentuk di testis ya. Jadi hormonnya sama. Jadi testis itu sama dengan indung telur atau ovarium wanita memproduksi hormon seks, kemudian libido dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang terpengaruh pada ereksi, ya tidak juga, ya. Jadi tidak ada gangguan untuk ereksi juga. Jadi ini lebih saluran yang untuk jalannya spermanya itu ya. Betul. Jadi tidak bisa menjangkau si telur. Oke, menarik sekali Prof. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Prof, ada nggak sih Prof kisah yang paling membekas di selama perjalanan praktek Prof Tono selama ini tentang pasien Prof, dan apa sih pelajaran yang ingin Prof sampaikan kepada para pasangan yang mungkin ingin punya anak gitu, yang mereka perlu tahu nih? Iya, jadi terima kasih nih Dokter Mesti, saya penggemar channelnya tentang anak. Terima kasih Prof. Tentang anak nih hebat sekali ya Waduh, mengedukasi. saya yang belajar banyak dari Prof, luar biasa Prof. Jadi yang paling berkesan adalah semuanya banyak sih kesan ketika orang dari luar pulau terpencil, kemudian dari dalam kota yang memang sudah bertahun-tahun mendambakan anak. Ketika dia berharap dan hamil, tentu dengan penyulit yang sulit, setelah kita ketahui dan didiagnosa lebih dini, itu bisa hamil dengan baik gitu ya. Nah ketika dia hamil
dan harapannya tercapai, itu satu kenangan dan emosi kadang-kadang juga yang sulit sekali dikisahkan ini. Jadi oleh karena itu saya itu mungkin juga dikritik oleh beberapa orang, kok hubungannya dekat dengan pasien gitu ya, sampai ada yang orang nangis kemudian minta kita peluk, karena itu saya anggap bahwa emosi. Dan kalau saya seperti itu atau anak saya seperti itu dan dia gembira sekali ini mendapatkan harapannya, terutama kehamilan, denyut jantung, nah itu satu peristiwa yang tidak mungkin dia lupakan. Kalau yang Prof ingat tuh yang paling lama tuh berapa lama yang udah menikah gitu ya, terus tiba-tiba baru punya keturunan yang Prof tangani? Jadi ada yang 25 tahun. 25 tahun memang dia nikahnya tuh agak muda gitu ya. Itu kalau dihitung jarak kronologisnya 25 tahun gitu ya. Nah dia sudah tidak berharap lagi, tapi itu gara-gara sekarang Instagram itu dia datang gitu. Oh, Masya Allah. Dia datang. Nah sebetulnya dia terjaga karena ada keuntungan juga di si PCOS ini kan. Oh, gimana? Umurnya 43 ini kasuistik ya. Karena ditanya paling lama. Nah, ternyata ketika distimulasi telurnya masih banyak. Begitu diambil telurnya masih bagus-bagus. Karena PCOS kan telurnya banyak. Banyak, dia tabungannya banyak gitu ya. Tabungannya banyak. Dia distimulasi, kemudian ditanamkan. Jadi dan langsung dapat 2. Wah, Masya Allah, luar biasa Prof. Memang ini ya sambungan tangan Tuhan ya, Masya Allah, luar biasa. Tapi ingat Dr. Mes, kalau para ibu-ibu ingin program hamil, itu bisa lihat sekarang lebih mudah lah. Pelajari di ChatGPT atau apapun, paling tidak guideline dia untuk bertanya ke kita. Untuk mengkoreksi kita, kemudian juga melihat keberhasilan. Kalau inseminasi itu berapa persen sih umur sekian? Itu ada semua sekarang di datanya. Dan yang harus ibu-ibu tanyakan juga ketika mengunjungi klinik nih, harus tanya juga keberhasilan di klinik saya itu berapa persen. Karena kita harus buka akses data-data itu untuk dia confidence untuk melakukan program apapun lah, mau inseminasi atau normal atau bayi tabung. Programnya kan bisa berjalan cukup panjang dan mungkin tidak begitu nyaman ya Prof untuk menjalankan. Nah mungkin satu lagi Prof, kan saya nggak punya anak perempuan nih Prof. Bisa nggak sih Prof saya merencanakan, oke, saya mau punya anak lagi asal perempuan. Nah cara apa yang paling ampuh sehingga saya punya anak perempuan? Jadi ada cara-cara yang tanda petik pengalamannya, buktinya masih, bukti empirisnya kurang. Ada cara-cara secara ilmiah nih ya, ada 2 ya. Jadi yang bisa dipastikan adalah kita memilih seperti inseminasi. Ya. Inseminasi itu karena kita juga bisa melihat, karena yang menentukan seks itu adalah laki-laki. Perempuan atau laki-laki itu kan XY ya. Nah, laki-laki itu di spermanya kalau diperiksa banyak berapa persen sih yang X, berapa persen sih yang Y, kan bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan. Nah, pada inseminasi tentu sel telur si wanita distimulasi, kemudian spermanya dipisahkan. Dipisahkan secara gradien atau apa. Ada teknologi juga yang bisa memisahkan secara lebih flow cytometry ya, lebih akurat. Nah, dengan cell sorting itu dimasukkan, itu cara inseminasi. Tapi sekarang kan bisa diperiksa PGTA. Jadi PGTA itu gennya bisa kita periksa untuk kelainannya itu pada embrio. Blastosis kita udah tahu, oh ini yang akan ditanam yang laki atau perempuan gitu ya.
Walaupun tidak 100%, paling tidak 99% lebih tepat. Iya, iya. Nah, yang inseminasi kita lakukan itu angkanya hampir 90% di kasus kita ya, di kasus kita. Walaupun pustaka mengatakan itu hanya 80%. Oh, ketepatan jenis Ketepatannya kelamin. kalau insem ya. Kalau dengan PGTA bisa lebih akurat ya. Namun tidak percaya 100% gitu ya. Kalau itu enggak Prof, kalau mau perempuan makan sayur buah aja, daging nggak boleh, sama kalau berhubungannya tuh jauh sebelum tanggal ovulasi, itu gimana Prof? Betul, katanya sih kalau misalnya saat ovulasi sama-sama dia orgasmenya sama-sama saat ovulasi gitu ya, itu kemungkinan laki-lakinya besar karena sperma itu lebih cepat gitu ya. Tapi kalau kita lihat evidence dan bukti-bukti secara empiris dan ilmiah, ini saya belum menemukan yang pasti gitu ya. Hanya beberapa studi yang mengatakan bahwa ini pola hidupnya seperti ini, seperti diet Mediterania ya, Mediterania. Nah itu berhubungan dengan seks laki. Tapi upaya sih boleh-boleh saja. Yang paling penting doa kali. Oke, luar biasa, menarik sekali Prof. Ilmunya banyak sekali. Terima kasih banyak Prof atas ilmu-ilmunya hari ini. Mungkin terakhir ada pesan-pesan dari Prof untuk para aibun atau para calon aibun gitu ya. Iya, calon ibu dan ayah bunda nih, apa yang penting pertama adalah mulailah isi ilmu ketika Anda mau menikah. Justru remaja ini udah mulai nih. Jadi dari sejak remaja mulai perhatikan reproduksi. Bahkan saya sedang mengusulkan ini pada kurikulum bahwa reproduksi itu sejak SMP, SMA mulai diperkenalkan gitu ya. Karena kesehatan reproduksi itu penting. Yang kedua, apabila sudah nikah, mulai persiapkan dulu pengetahuannya. Persiapkan dulu kemungkinan finansialnya, persiapkan dulu kemungkinan dia pengasuhannya. Nah, saya terima kasih sekali tentang anak ini mengajarkan itu semua. Dan para ibu, ayah bunda, jangan lupa tuh ilmu-ilmu tentang anak itu sangat-sangat bermanfaat untuk bekal Anda. Pengasuhan, gizinya, kemudian bagaimana tumbuh kembang, itu sangat menjadi bekal buat ayah bunda yang ingin mempunyai anak atau pengasuhan anak. Wah, luar biasa, bisa kita lihat betapa rendah hatinya ya Profesor Tono ini, yang padahal ilmunya luar biasa, dan kita lihat berbagi berbagai manfaat di sosial media. Jangan lupa di follow ya Instagramnya Prof Tono, juga ada podcast YouTube-nya ya Prof ya, dan banyak aibun calon aibun yang terbantu hingga akhirnya memiliki buah hati dibantu oleh tangan Prof Tono. Terima kasih banyak sekali lagi Prof Tono. Makasih. Terima kasih para aibun yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi calon aibun yang ingin segera memiliki buah hati. Semoga segera dijabah oleh Tuhan. Dan sampai ketemu lagi di Tanya Ahli selanjutnya. Sampai jumpa.